Apakah renungan kita pagi hari ini dari saya akan memaparkan kepada kita renungannya tentang Allah yang memelihara. Saya ambil dari Ester pasal 4 ayat 1 sampai 3, kemudian dilanjut ayat 13 sampai 17. Saya akan bacakan kepada kita ayatnya yang pertama terlebih dahulu. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia memuliakan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Kemudian di ayat 13, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah dalam kitab Ester ini fokus kepada orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan pada masa kerajaan Persia. Namun ada yang beranggapan, bukankah orang-orang Yahudi telah kembali dari pembuangan pada masa awal kejayaan kerajaan Persia? Betul, sejarah pun menyatakannya. Namun itu hanya sebagian kecil orang Yahudi yang kembali ke Yerusalem saat Raja Kores memerintah sebagai raja pertama di kerajaan Persia. Sedangkan sebagian besar orang Yahudi lainnya masih tinggal di pembuangan sampai pada masa pemerintahan Raja Ahasiweros. Dan kisah tersebut diceritakan di dalam kitab Ester. Saudara, kitab Ester dikenal sebagai kitab yang unik. Kenapa? Karena satu-satunya kitab yang tidak menyebut nama Allah atau tidak menyebut nama Tuhan secara tertulis. Sehingga beberapa tokoh Yudaisme dan beberapa tokoh Kristen awal menganggap bahwa kitab Ester ini bukanlah bagian dari kitab suci. Akan tetapi secara kanonisasi kitab Ester tetap sah menjadi salah satu kitab dalam Alkitab Kristen. Walaupun nama Allah tidak disebutkan secara langsung, namun nuansa pemeliharaan Allah sangat nyata di dalam kisah Ester ini. Sering disebut bahwa Allah berperan di belakang layar. Ada yang berpandangan, oh mungkin itu merupakan strategi penulis agar kitab Ester ini dibaca oleh lebih banyak orang lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah yang dipaparkan dalam kitab Ester merupakan gambaran yang jelas tentang providensia Allah terhadap umatnya, yaitu orang Yahudi khususnya dalam teks ini, yang sedang menghadapi ancaman pemusnahan di pembuangan. Saudara, kata providensia merupakan padanan dari kata providence dalam bahasa Inggris, berasal dari bahasa Latin yaitu provider, yang berarti melihat sebelumnya atau melihat sebelum sesuatu terjadi. Kemudian di dalam bahasa Indonesia, providensia Allah diartikan sebagai pemeliharaan Allah. Tetapi dengan pengertian bahwa pemeliharaan tersebut tidak bersifat mendadak untuk mengatasi masalah yang tiba-tiba muncul, melainkan sudah dipersiapkan sebelumnya.
Artinya pemeliharaan dari Allah itu sudah dipersiapkan sebelum sesuatu terjadi. Sudah ada dari sejak kekekalan. Tuhan sudah tahu segala sesuatu terjadi. Nah, saudara, di dalam teks ini ada dua tokoh yang penting, yaitu Mordekai dan Esther. Mordekai itu adalah seorang Yahudi yang tinggal di Susan, ibu kota Kekaisaran Persia, dan sekaligus wali dari Esther. Nah, Esther ini dibimbing atau dijagain oleh Mordekai sejak dari kecil. Karena orang tuanya sudah tiada, maka Esther ini ada di dalam bimbingannya Mordekai. Sedangkan Esther adalah ratu Yahudi Persia sebagai ganti Ratu Wasti. Ratu Esther menghadapi tantangan yang berat, saudara, ketika ia menjadi ratu Yahudi Persia, yaitu menghadap Raja Ahasiweros untuk menyelamatkan bangsanya dari keputusan tentang pemusnahan bangsa Yahudi. Nah, saudara, kalau kita baca latar belakangnya, kenapa muncul rencana pemusnahan bangsa Yahudi pada saat itu? Nah, itu disebabkan oleh karena ketidaksenangan satu orang, yaitu Haman, kepada Mordekai yang tidak berlutut dan sujud kepadanya. Yaitu Mordekai ini tidak mau sujud dan tidak mau berlutut kepada Haman. Maka Haman ini tidak senang. Ya, malahan dia berencana untuk membunuh Mordekai. Tapi dia mengatakan bahwa terlalu hina baginya jika hanya membunuh satu orang, yaitu Mordekai saja, yang tidak berlutut dan sujud kepadanya. Maka ia berencana untuk memusnahkan semua orang Yahudi, yaitu bangsa Mordekai di seluruh kerajaan Ahasiweros. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika perintah pemusnahan bangsa Yahudi sudah keluar, maka Mordekai ini cepat-cepat memberitahu Ratu Esther dan mendorong Ratu Esther untuk bertindak demi bangsanya dari hukuman mati. Lalu tidak lama kemudian, saudara, Ratu Esther pun menerima kabar tersebut. Dan sesungguhnya itu sangat berat bagi dia untuk lakukan. Sesungguhnya itu bagi dia mustahil untuk dia lakukan. Di ayat 16c, Esther mengatakan begini, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, mengapa Ratu Esther berkata demikian, saudara? Karena seharusnya ia tidak boleh menghadap raja jikalau belum mendapat panggilan untuk menghadap raja. Tidak sembarangan bertemu dengan raja kalau belum mendapat panggilan. Dan jika ia melanggarnya, hukumannya hanya satu, yaitu hukuman mati. Dan di akhir cerita pun dinyatakan bahwa Ratu Esther menghadap raja dan meminta pembebasan bangsanya dari hukuman mati, dan raja pun menyetujuinya. Dan hukuman mati yang sudah dipersiapkan oleh Haman diberikan kepada Haman itu sendiri. Dalam arti Haman menggali lubang untuk dirinya sendiri. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa melihat adanya penyertaan Tuhan terhadap Ratu Esther khususnya. Sehingga dengan keberanian dan penuh keyakinan ia menghadap raja dan menyampaikan satu permintaan untuk keselamatan bangsanya. Nah, sesungguhnya kesediaan Ratu Esther ini untuk bertindak meskipun beresiko terhadap nyawanya sendiri, memberi pelajaran berharga kepada kita tentang keberanian di dalam mengikuti panggilan Tuhan. Saudara, dia terpilih menjadi ratu, bukan secara kebetulan untuk menggantikan Ratu Wasti, tetapi karena ada panggilan Tuhan untuk ia menjadi alat Tuhan di dalam menyelamatkan umatnya. Saudara, saya bersyukur ya, bisa menyaksikan iman orang-orang yang mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Ya, tidak sedikit orang yang meninggalkan keluarganya ketika mengambil keputusan untuk percaya Yesus. Tidak sedikit orang yang merelakan nyawanya, rela diancam, rela disiksa, dibunuh demi pengabaran Injil. Dan tidak sedikit orang meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan ketenarannya, kekayaannya, dan mengorbankan waktunya untuk melayani Tuhan.
Sungguh indah, saudara, jika setiap orang memiliki iman yang tangguh, memiliki keberanian, memiliki pengorbanan untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya bahwa dalam setiap pengorbanan anak-anak Tuhan, pengorbanan jemaat-jemaat Tuhan, termasuk jemaat Tuhan di GKK, hamba Tuhan, ada intervensi Allah di dalamnya yang turut bekerja, menyertai, memperlengkapi, dan memelihara. Sehingga setiap orang yang percaya ada iman yang tangguh, ada keberanian, bahkan mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Sungguh, saya bersyukur di hadapan Tuhan. Sungguh kita bersyukur di hadapan Tuhan. Ada orang-orang seperti itu yang mau rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Meskipun pengorbanan kita, saudara, tidak sebanding dengan pengorbanan Allah yang mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia yang hina ini, dan tidak sebanding dengan pengorbanan yang Yesus Kristus lakukan, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saya dan saudara dari dosa, tapi Tuhan mau kita berkorban untuk pekerjaan Allah. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, Allah yang kita percaya adalah Allah yang imanen dan transenden. Artinya Allah itu dekat dalam hati kita orang percaya, dan juga Allah yang maha kuasa, tidak terbatas dan tidak terbatas yang melampaui segala akal manusia. Termasuk tindakan penyelamatan umatnya orang Yahudi di dalam kitab Ester ini. Ini adalah menandakan bahwa Allah itu Allah yang berkuasa dan tidak terbatas untuk menyelamatkan umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang menarik perhatian kita dalam kitab Ester ini. Selain iman, keberanian, dan pengorbanan Ester adalah tindakan puasa selama 3 hari dan 3 malam yang menyiratkan doa untuk memohon campur tangan Tuhan. Di ayat 16 dikatakan, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata perintah untuk melakukan puasa dan doa ini bukan hanya Ester dan Mordekai yang melakukannya, tetapi semua orang Yahudi, termasuk dayang-dayang dari Ratu Ester, yang belum tentu adalah orang Yahudi. Nah, di sini kita melihat adanya persatuan umat Yahudi untuk berdoa memohon campur tangan Tuhan. Wah, ini luar biasa. Ada kesatuan hati mereka untuk berdoa memohon campur tangan Tuhan. Nah, lagi-lagi di sini kita bisa belajar hal yang penting. Ya, bisa mengajarkan kita bahwa pentingnya dukungan, pentingnya solidaritas komunitas dalam menghadapi tantangan. Pentingnya solidaritas atau dukungan, kesatuan hati, bergandengan tangan, berdoa, berpuasa, memohon pimpinan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur gereja kita mengadakan yang namanya doa malam, ya, ada di Spiritual Formation, dan doa pagi. Di situ menjadi momen bagi kita untuk berdoa bersama. Kita bisa mendoakan negara bersama-sama, kita bisa mendoakan gereja kita atau gereja yang ada di dunia ini, kita bisa mendoakan pelayanan, bahkan saling mendoakan satu dengan yang lain ketika kita sedang bergumul. Nah, itu sesuatu yang sangat indah untuk kita jalani, karena sesungguhnya di dalam doa bersama itu ada kekuatan besar untuk menghadapi tantangan demi tantangan. Jadi sesungguhnya jemaat yang tidak mengikuti SF ataupun doa pagi adalah jemaat yang rugi. Kenapa? Karena di dalam doa bersama itu ada kekuatan besar untuk menghadapi tantangan iman, menghadapi berbagai kesulitan di tengah-tengah perkembangan zaman saat ini.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat cara Ester untuk menyelamatkan bangsanya, bisa saja dengan perintah seperti ini kepada Mordekhai. Kumpulkan orang Yahudi, sediakan senjata, lalu saya akan mengambil kesempatan dengan memakai status saya sebagai ratu untuk menipu atau memberdayakan raja supaya bangsa Yahudi dibebaskan dari dekret hukuman mati. Bisa saja seperti itu, dia berpikir seperti itu, memiliki ide seperti itu untuk membebaskan bangsanya dengan menipu raja dengan memakai statusnya sebagai ratu. Tapi Alkitab mencatat bahwa cara Ester dalam menyelamatkan bangsanya dimulai dengan mencari pertolongan dari Allah terlebih dahulu, yaitu berdoa dan berpuasa. Dan saya rasa itu bukan ide yang tiba-tiba muncul di pikiran Ester, tetapi saya percaya bahwa itu diilhamkan oleh Allah kepadanya untuk diperintahkan kepada Mordekhai. Kumpulkan orang Yahudi lalu berpuasa dan berdoa untuk aku supaya bisa menghadap raja. Dan itu adalah cara pertolongan Allah kepada umatnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jelas bahwa tindakan Ester, Mordekhai dan bangsa Yahudi untuk berdoa dan berpuasa menunjukkan kepercayaan mereka terhadap pribadi Allah yang sanggup menyelamatkan mereka dari kesulitan yang dihadapi. Ya, sebenarnya dalam teks yang kita baca tadi di ayat 14, dengan samar-samar Mordekhai ini menyatakan iman percayanya kepada Allah yang adalah sumber keselamatan. Di ayat 14 dikatakan begini, sebab sekalipun engkau, yaitu ditujukan kepada Ester, pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Nah, pihak lain itu siapa? Yaitu dari Allah. Pertolongan dan kelepasan dari pihak lain akan muncul, yaitu dari Allah. Nah, ini sebenarnya menandakan bahwa Mordekhai percaya ada pribadi Allah yang sanggup menyelamatkan, yang sanggup memelihara umatnya, yaitu orang Yahudi. Nah, saudara, sama halnya dengan kisah Daniel. Ketika para pejabat tinggi Persia iri hati atas kekuasaan yang diberikan oleh Raja Darius kepada Daniel, maka mereka mencari-cari alasan sampai mengeluarkan dekret surat keputusan yang mengancam nyawa Daniel. Daniel tidak menanggapinya dengan perlawanan, saudara. Tapi bagaimana caranya ia menanggapi? Yaitu ia menanggapinya dengan berlutut, berdoa dan memuji Allah. Dikatakan 3 hari sekali. 3 kali sehari. Ya, dia berlutut, berdoa dan memuji Allah. Itu respon dia ketika ia mengalami ancaman nyawa dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apa pesan teologis dari kisah Ester dan Daniel ini? Yaitu meneguhkan iman kita bahwa pemeliharaan dan penyelamatan dari Allah itu sungguh nyata bagi orang-orang yang mencari dan mengandalkannya, baik dalam keadaan susah ataupun senang, baik dalam keadaan mudah ataupun sulit. Percaya bahwa pemeliharaan dan penyelamatan dari Tuhan itu sungguh ada, sungguh nyata bagi setiap kita yang percaya dan mengandalkannya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, intervensi campur tangan Tuhan, penyertaannya, penyelamatan dan kemahakuasaan Allah tidak perlu kita ragukan atau pertanyakan lagi. Yang perlu dipertanyakan itu sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Yang perlu dipertanyakan itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan atau mengalami krisis ekonomi, krisis rohani, dan krisis jasmani, apakah kita sudah mengandalkan Tuhan? Misalnya, ketika kita mengeluh tentang ekonomi, ya tidak hanya satu dua orang yang mengeluh tentang ekonomi. Ada banyak orang, termasuk orang-orang percaya, mengeluh tentang ekonomi, usaha, bisnis yang tidak maju-maju, yang stagnan, tidak ada perkembangan. Apakah kita sudah berdoa mencari Tuhan dan memohon kepadanya? Atau ketika engkau mengeluh keadaan anakmu yang tidak bisa diatur mungkin,
tidak bisa dinasihati, tidak menghargai keluarga. Apakah engkau sudah berdoa untuk untuk anak itu dan memohon belas kasihan Tuhan? Atau pada saat kita bergumul tentang pelayanan yang begitu padat, apakah kita sudah pastikan motivasi kita melayani itu untuk memuliakan Tuhan atau bukan? Atau pada saat kita bergumul tentang relasi dengan teman, relasi suami, istri, orang tua, menantu, ipar dengan ipar, apakah kita sudah berdoa meminta kedamaian dari Tuhan? Atau ketika kita sakit, terbaring di tempat tidur, apakah kita sudah berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan dan kesabaran untuk sembuh? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyelesaikan setiap pergumulan dengan cara kita sendiri, mencari jalan sendiri dari setiap kesulitan atau pergumulan yang ada, pasti kita akan merasa berat untuk menghadapi dan melewatinya. Sebaliknya, ketika kita menyelesaikannya bersama dengan Tuhan, kita mencari kehendak Tuhan dengan berdoa, dengan berpuasa kepada Tuhan, beban pergumulan kita pasti ringan. Bisa melewatinya dengan damai, bahkan iman kita bisa bertumbuh lewat pergumulan demi pergumulan, lewat kesulitan demi kesulitan yang diizinkan untuk kita hadapi. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika Allah memakai Ratu Ester untuk menyelamatkan umatnya, maka Allah pun sungguh sanggup memakai saya dan juga saudara untuk menyelamatkan keluarga yang belum percaya dengan menjadi saksi Kristus, itu memberitakan Injil kepada mereka. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa Allah melibatkan kita dalam pelaksanaan rencananya bukan karena Allah terbatas. Sebaliknya, kita dipakai Tuhan merupakan sebuah penghormatan untuk kita mengabdi kepadanya. Kita bisa terlibat dalam pelayanan adalah sebuah kehormatan bagi kita karena Tuhan mau memakai kita untuk pekerjaannya. Maka ketika saudara mendapat kesempatan untuk melayani di gereja, melayani di rumah atau melayani keluarga, melayani di masyarakat, melayani di tempat pekerjaan, maka lakukanlah itu dengan segenap hati untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita terpanggil dan terpilih di tempat pelayanan, di tempat pekerjaan kita saat ini untuk menyatakan kebenaran Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Ada tujuan Allah, ada rencana Allah bagi setiap kita ketika Ia menempatkan kita di satu tempat untuk bekerja ataupun untuk melayani. Di situ Tuhan akan memakai kita menyatakan kebenarannya. Demikian Allah sanggup memakai orang lain, saudara, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun untuk bisa menolong kita, untuk bisa menolong usaha, bisnis, pekerjaan, studi, keluarga kita, menolong kita dari sakit penyakit, menolong kita dari segala kesulitan yang kita alami. Tuhan bisa memakai orang lain. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menyertai, untuk menyelamatkan, dan memelihara saya, saudara, keluarga kita, memelihara gereja kita, dan semua umat kepunyaan Allah. Allah punya cara sendiri untuk memelihara setiap kita yang percaya kepadanya, yang mengandalkannya, yang mencari Dia dalam doa dan kebenaran. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah atas setiap pimpinan, atas setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dengan berserah penuh kepadanya di dalam doa dan puasa. Tuhan Yesus memberkati.